Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mab'uts wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, dan dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali mempertemukan kita kembali di tempat ini, di kedai Kota Beras Sidrap, dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima, hafizahullahu ta'ala wa rahimah. Dan alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, telah berada di hadapan kita semua. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, bagi ikhwan yang hadir secara langsung, apabila Anda ingin bertanya, boleh menggunakan mic yang telah disediakan oleh panitia. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh apabila Anda ingin bertanya, mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima_official. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya mau tanyakan ini masalah pelaksanaan zakat. Karena saya ini sebagai pengusaha atau penjual barang campuran di pasar. Jadi ini yang saya mau tanyakan, ini zakat yang saya mau keluarkan, apakah bisa saya menggunakan barang untuk dikasih kepada yang berhak menerimanya? Contohnya, saya jual minyak goreng, jadi saya bagikan kepada yang berhak menerimanya itu saya kasih misalnya minyak goreng dengan gula. Karena ada yang saya dengar ini pelaksanaan zakat itu harus uang. Jadi ini yang saya tanyakan, apakah benar kalau saya menggunakan barang untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya? Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita hanya perlu mengetahui bahwa zakat harta itu yang dikeluarkan adalah harta yang mau dizakati. Kan zakat harta itu banyak. Ada zakat harta emas, perak, dan yang sama dengan emas dan perak, yaitu yang bernilai alat tukar, mata uang. Kalau zakatnya pertanian, yang ditanam, zakatnya peternakan, yang diternak. Iya, ini kan zakat yang disepakati, Pak. Kemudian zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu apakah ada zakatnya atau tidak? Itu dulu yang dibicarakan. Mayoritas ahli fikih ada zakatnya. Tapi ikut kemana? Apakah dilihat dari barang yang diperdagangkan atau dilihat dari modal dagangan? Itu saja, Pak. Kalau dilihat dari barang yang diperdagangkan, maka dia itu tidak ikut emas, tidak ikut perak. Kalau dilihat dari barang yang diperdagangkan.
Tapi kalau dilihat dari modal dari perdagangan, berarti kita ikutkan ke emas atau perak. Begitu Pak. Ketika diikutkan ke emas atau perak, maka yang dikeluarkan ya seperti emas, yang dikeluarkan adalah emasnya. Perak yang dikeluarkan adalah peraknya. Ketika emas itu tidak bisa dipotong misalnya, peraknya tidak bisa dipotong, baru dihargai. Tapi pada dasarnya asalnya adalah yang dikeluarkan adalah yang mau dizakati. Jadi kalau kita masukkan perdagangan adalah di uangnya, modal yang kita putar, berarti rupiah Pak, bukan barangnya. Tidak boleh kita kasih keluarkan barang, kecuali berudur kita kasih keluarkan yang mau dizakati itu. Begitu Pak. Iya, tidak bisa barang, karena dia ikut ke emas dan perak. Karena yang dizakati adalah modalnya. Pada bulan terakhir, itu zakat perdagangan Pak. Misalnya modal yang kita putar 100 juta, di ujung tahun di bulan terakhir umurnya bertambah ternyata jadi 150 juta, maka untung itu tidak perlu dicatat tanggalnya, karena untung ikut modal. Jadi tidak perlu kita catat setiap bulan, bulan ini sekian keuntungan masuk, tidak perlu, karena untung ikut ke modal. Begitu Pak. Wallahu alam. Jadi zakatnya bukan minyak. Iya. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Silakan Bapak yang di depan. Tabe. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau kita toh misalnya di luar kota, anggaplah kita di Saudi dan lebaran di Saudi, apakah zakat fitrah itu sebaiknya dibayar di tanah air sebelum berangkat, ataukah bisa dibayar di Saudi pada saat penentuan pembayaran itu, Ustaz? Dan yang kedua, nilai takaran misalnya kalau beras, kalau di Indo misalnya 2 kilo sekian, 2 kilo setengah. Kemudian kalau kita di Saudi misalnya, apakah itu pakai basmati, beras yang ada di sana yang dari India, itukah bisa juga apakah bisa dilaksanakan di sana juga, Ustaz? Intinya di situ. Jadi pembayaran zakat fitrah apakah dilaksanakan di Indo, tapi kalau kita pas lagi di Saudi misalnya di sana, apakah bisa dibayar di sana juga? Baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau melihat kepada hadits Mu'adz bin Jabal, iya, kan di situ Pak dikatakan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ini Nabi ucapkan waktu beliau ke Yaman. Zakat itu diambil dari orang kayanya mereka dan dikembalikan ke orang miskinnya mereka. Iya. Jadi diambil dari orang kayanya negeri itu, dikembalikan ke orang kayanya, orang miskinnya negeri itu. Itu pada dasarnya, Pak. Dan itu yang dipegang oleh mayoritas ulama. Kecuali misalnya di negeri itu sudah tidak ada semua yang miskin, maka boleh beralih ke negeri lain. Jadi asalnya ini berbicara negeri. Iya, penduduk negeri Indonesia ya keluarkan di Indonesia. Kecuali negeri Indonesia ini sudah habis miskinnya, maka bolehlah ke negeri yang lain. Iya, boleh ke negeri yang lain. Itu asalnya, Pak. Itu adalah asalnya. Iya, seperti dulu di negeri Arab
ketika Nabi SAW memperluas ya kekuasaan kaum muslimin, itu zakat itu di negeri Arab ya diambil. Nabi utus pemungut zakat. Ya, pemungut zakat. Semua yang dimasuk di kekuasaan Nabi dipungut zakatnya dan dibagikan lagi ke negeri mereka, negeri Arab juga. Belum utus walaupun jauh. Jadi tidak harus juga sekampung Pak ya, sidrap, enggak. Yang penting di kekuasaan kaum muslimin, negeri muslim, ya di satu negeri. Bahkan Nabi sampai utus ya ke luar dari lingkaran Madinah, dari suku-suku yang belum telah taklukkan. Belum utus pemungut zakat, mengumpulkannya dan dikembalikan lagi ke muslim yang membutuhkan. Itu asal. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Takarannya tadi 2. Jadi di zakat itu Pak enggak disebut beras jenis apa, gandum, kurma, zabib, kismis, dia enggak sebut. Ya, dia enggak bedakan Pak. Apapun jenisnya yang penting satu sok. Jadi dia tidak membedakan kalau kurma sekian, kalau gandum sekian, kalau beras sekian, tidak Pak. Yang penting satu sok. Satu sok itu umum untuk semua yang mau kita keluarkan. Satu sok itu kalau Syekh Utsaimin mendekati 2,5 kilo. Kalau Syekh bin Baz 3 kilo. Hitungannya, timbangannya. Iya, Syekh bin Baz memilih 3 kilo karena lebih tidak mengapa. Kurang, ini yang masalah. Dan ini zakat wajib. Iya, zakat fitri itu adalah zakat wajib. Karena Rasulullah wajibkan kepada kaum muslimin. Jelas satu sok Pak. Mau berasnya beras sidrap atau berasnya beras dari Thailand, dari India, yang penting satu sok. Iya, satu sok. Yaitu 4 kali telapak tangan ini digabung. Iya, 4 kali. Kita ambil penuh 1, ambil penuh 2, ambil penuh 3, 4, satu sok. Mau itu kurma, iya kan Mbak? Kan kalau hitung biji lebih banyak bijinya beras. Bukan hitung biji Mbak, satu sok. Begitu, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Tambahan di belakang. Apakah zakat fitrah ini berlaku juga urutan untuk pembagiannya seperti sedekah misalnya yang umur 1 orang tua, kedua saudara? Baik Pak. Jadi pertama Pak, zakat wajib tidak diberikan kepada orang yang kita nafkahi. Itu kita berbicara orang tua, saudara, anak, itu sedekah biasa Pak, bukan zakat wajib. Zakat wajib tidak diberikan kepada orang yang kita nafkahi. Tidak. Iya, itu sedekah untuk kerabat, itu sedekah sunnah, bukan zakat wajib. Iya, karena kalau kita kasih keluarga, itu tidak mengeluarkan kita dari kekikiran. Karena kita kasih orang tua kita, karena sebenarnya kita tidak mau keluarkan zakat. Itu sebenarnya dalam hati. Tidak mau itu uang pergi, tidak mau itu beras pergi ke orang lain, menunjukkan keimanan kita tidak terlalu bagus. Karena zakat itu disebut sedekah, disebut sodakoh, karena menunjukkan kejujuran iman orang yang berzakat. Jadi dia tidak, bukan untuk orang yang kita nafkahi Pak, tidak. Dia untuk orang lain, untuk orang lain. Begitu Pak, wallahu a'lam. Iya, iya bisa. Pokoknya kalau kita
tidak nafkahi, bisa dikasih. Yang penting miskin. Caranya apa? Yang penting miskin. Wallahu alam. Silakan Pak, silakan Pak. Mana lagi tuh? Mic-nya kasih ke depan lagi dulu. Kalau mau dimaaf. Begini Ustaz, rata-rata zakat fitrah itu Bagus sekali Bapak pertama tadi ya. Pokoknya tentang zakat ini hari ini. ya, pada umumnya orang serahkan di masjid. Terus pembagiannya saya lihat di masjid itu penerima zakat di masjid juga dapat. Selain Zakat fitri. zakat fitri. Apakah itu memang boleh atau bagaimana Ustaz? Makasih. Pertama, zakat itu boleh dikasih langsung. Boleh dikasih langsung. Artinya, kalau kita tidak pakai amil, tidak harus. Kecuali pemerintah yang wajibkan lewat amil. Kecuali pemerintah yang wajibkan lewat amil, kita pakaikan amil. Itu pun zakat harta Pak, bukan fitr. Iya. Kalau zakat fitr, apakah inilah yang kita tanyakan tadi? Ada, makanya saya bilang zakat fitri. Karena zakat fitri itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia ada haknya itu 8 golongan? Termasuk amil atau tidak? Itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan di antara para ulama, dia sama dengan zakat harta. Yaitu di antara yang berhak, di antara yang kita kasih adalah amil. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak. Zakat fitri beda dengan zakat harta. Dia tidak masuk dari 8 jenis itu. Dia hanya milik orang miskin saja. Hanya milik miskin. Dan ini pendapat yang kuat. Karena ketika Nabi SAW memfardukan, mewajibkan zakat fitri, beliau katakan begini, tu'matan lil masakin, itu makanan untuk miskin. Makanan untuk miskin. Itu zakat fitri Pak. Hanya miskin yang dapat. Beda zakat harta. Kalau zakat harta boleh kita pilih. Fakir, miskin, amil, terlilit utang, fisabilillah, musafir, ya ibnu sabil, musafir, kemudian yang mau kita lembutkan hatinya, bukan mu'allaf baru masuk Islam, bukan. Yang mau kita lembutkan hatinya, masuk juga mereka kalau memang dia mau dilembutkan hatinya. Yang mau dilembutkan hatinya, biar orang yang tidak sholat mau kita lembutkan hatinya dengan kasih zakat, nanti kita bisa kasih tahu sholat ki. Iya, biar tolotan. Yang penting kita mau lembutkan hatinya ke Islam. Jadi agak salah paham juga orangnya bilang mu'allaf. Al-mu'allafata qulubuhum, yang mau dilembutkan hatinya. Karena sebagian orang dikasih nasihat tidak lembut, tapi dikasih uang lembut. Nah, itu zakat harta Pak. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Bismillah. Ada 3 pertanyaan titipan. Yang pertama, apa hukum menaikkan tarif jasa pekerjaan saat dikerjakan di malam hari? Iya, jasa itu kan Pak, namanya jasa, dijual jasa, jual beli. Artinya seorang itu boleh bersepakat dalam harga. Boleh bersepakat dalam harga. Resikonya tinggi, boleh dia naikkan. Iya, sebagaimana dalam jual beli, boleh dia bedakan harga antara cash dan cicil. Boleh, itu kan jasa Pak. Pokoknya kita memiliki pilihan untuk naik atau turun. Untuk naik atau turun, dimubahkan. Wallahu alam. Yang kedua, bolehkah menjual sesuatu dengan membedakan harga? Harga jual antara teman atau kerabat dengan pembeli yang lain? Bah, Masya Allah. Iya. Mubah saja Pak, mubah, asalnya mubah. Dibolehkan harga teman sama harga orang lain ya.
Iya, mubah, mubah. Yang penting harganya jangan ditipu. Itu saja. Maksudnya kita jual ke teman harga, untungnya sedikit, jual ke orang juga, orang lain, untungnya dinaikkan, tapi tidak keluar dari harga yang wajar di pasar. Tidak keluar dari harga yang wajar di pasar. Kalau keluar harganya, kita menipu orangnya, tidak boleh. Misalnya kita lihat, oh ini orang kampung ini, tidak tahu harga di pasar, akhirnya kita naikkan. Itu yang tidak boleh, Pak. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yabi' badirun li hadir. Jangan orang hadir, la tabi hadir libat. Terbalik, jangan orang kota menjualkan untuk orang desa. Kalau dia akan menipukan harganya. Tidak, biarkan saja orang desa itu masuk ke pasar, dia jual barangnya. Supaya dia tahu harga di dalam. Dia tahu harga di dalam. Demikian pula sebaliknya. Orang kota tidak boleh menipu harga orang untuk orang desa. Jadi kalau masuk dalam menipu harga tidak boleh. Wallahualam. Satu lagi, bolehkah berboncengan dengan lawan jenis dengan penghalang? Tidak boleh, Pak. Adakah dalil yang membolehkan? Tidak ada. Iya, tidak ada dalil yang membolehkan berboncengan dengan lawan jenis walaupun pakai penghalang. Penghalang apa di belakang itu? Misal tas. Tas ya. Jadi nanti dia pegang tas ya. Dia pegang tas, Pak ya. Baik, kalau ada polisi tidur, tidak menempel nanti ya. Iya. Jadi pegang terus ke belakang. Tidak, Pak. Walaupun anggaplah tidak pegang, kita kan tidak boleh berduaan dengan yang bukan mahram. Kan berduaan itu di atas motor. Iya. Tidak diperbolehkan, Pak. Tidak ada dalil yang membolehkannya sama sekali. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ustaz, Satu. Baru kami bacakan pertanyaan yang masuk. Iya, silakan. bagaimana hukum pay letter? Tergantung, Pak. Pay letter itu apa? Bagaimana modelnya? Coba jelaskan dulu, Pak. Ustaz, kalau belanja di Shopee biasanya menggunakan pay letter katanya. Cash atau kredit ke apakah? Kredit, Ustaz. Kredit. Akadnya ada penambahan atau apa? Kasih misalnya. Kalau telat katanya, Ustaz, di denda. Kalau telat denda. Ya. Riba, Pak. Itu kan riba qard maksudnya kalau begitu. Kalau kita pinjam uang, kemudian dari pinjam itu ada manfaat, riba qard. Riba karena utang piutang. Barakallahu fiik. Tidak ada tambahannya, Pak? Tidak ada. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bismillah. Yang pertama, apakah pawang hujan termasuk praktik perdukunan, Ustaz? Pawang hujan nih. Orang yang mengaku tahu perkara gaib. Iya, dia masuk peramal, masuk juga masuk di arraf, orang pintar ya, orang-orang bodoh. Iya. Itu masuk di praktek perdukunan. Dan kita tidak boleh datang kepadanya bertanya tanpa membenarkan. Tidak boleh. Karena ada ancaman tidak diterima sholat 40 malam. Hanya datang bertanya, tidak membenarkan. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi orang pintar, dukun, dia bertanya kepadanya tentang sesuatu saja, maka tidak diterima untuknya sholat 40 malam. Kalau dia benarkan, batal Islamnya. Kalau dia benarkan, karena ada hadits lagi, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi orang pintar, dukun, paranormal, kemudian dia bertanya kepada sesuatu dan dia benarkan,
maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Telah kafir, kata Nabi, telah kafir. Tidak dibolehkan. Makanya haram mendatangi dukun, orang pintar, ya, paranormal, walaupun tidak membenarkannya. Tidak diperbolehkan, diharamkan. Wallahualam. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya mengqadha puasa Ramadan di waktu yang dilarang berpuasa, misalkan di hari Jumat? Baik. Pertama, dilarang di hari Jumat itu menyendirikan. Yaitu puasa hari Jumat, tidak puasa sebelumnya atau tidak puasa setelahnya. Sama dengan Sabtu. Puasa Sabtu tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Demikian pula Ahad. Puasa Ahad tidak ada sebelumnya, tidak ada setelahnya. Ini yang dilarang, Mbak. Ini yang dilarang. Kalau kita puasa juga sebelumnya atau puasa setelahnya, maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Iya, makanya seperti puasa Daud. Kita kan sudah puasa sebelum. Kita juga nanti akan puasa setelahnya. Walaupun kenanya hari Jumat, boleh. Demikian pula puasa qadha. Demikian pula puasa qadha. Boleh kalau kita berpuasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Afan Ustaz, tolong nasihatnya untuk suami yang setelah menikah dengan istri kedua, maka suami menelantarkan istri pertama, padahal yang berjuang di awal rumah tangganya adalah istri pertama. Ini masalah sebenarnya. Nih ya. Seharusnya orang kalau seperti itu hendak menikah yang kedua. Iya, seorang harus tahu kadar dirinya. Dia bisa adil atau tidak? Dia bisa adil atau tidak? Iya. Dia harus tahu kadar dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadar nafsi. Allah selalu merahmati seorang jika dia tahu kadar dirinya. Dia kan tahu kadar dirinya, kemudian dia lihat, anggaplah dirinya tak sudah bisa. Tapi harus dia lihat keluarganya. Dilihat istrinya, bisa nggak terima? Dilihat mertuanya, bisa nggak terima? Harus begitu, Pak. Jangan lihat dirinya. Ali, Pak, Masya Allah, beliau radhiyallahu taala anhu, beliau syahwatnya kalau dibilang syahwat tinggi. Dari mana kita tahu? Beliau adalah lelaki yang maddaan, suka keluar madinya. Tahu keluar madi kan? Madi itu kalau dia suka keluar berarti orang itu syahwatnya tinggi. Pernah ada orang suku menawarkan Ali perempuan. Iya, untuk dinikahi. Secara kemampuan Ali mampu. Karena beliau punya pembagian perang banyak. Kan belum menikahi juga putrinya Nabi dengan pembagian perang, mahar dan ongkos kawinnya dengan yang belum dapat di perang Uhud, di perang Badar. Belum nikahi istri belum. Datang kepada Nabi secara fisik Ali mampu, pemberani ini. Bergulat saja orang kalah. Duet saja orang kalah di perang. Iya. Tapi datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepadanya, menyakitiku. Apa yang menyakiti putriku? Artinya ketika dia menikah dua, putrinya akan tersakiti. Maka belum dah nikah dua. Belum anjurkan Ali untuk tidak menikah. Berarti bukan hanya kita yang dilihat. Lihat dulu juga istri. Istri kita malam-malam tersakiti atau tidak. Karena kapan dia tidak ridho, dia akan tersakiti, berarti pasti akan masalah. Kita tidak bisa adil nanti. Karena secara kecondongan hati, kita pasti akan condong ke yang baru, karena pasti dia manis terus. Yang lama tinggal sudah jadi mak lampir. Karena ngomel-ngomel terus. Belum lagi banyak masalah, kan begitu Pak? Ya pasti nanti kita tidak adil.
Ketika itu mengantarkan ke situ, maka kita paham. Karena orang yang punya 2 istri kemudian tidak adil, itu ada hukumannya. Kata Nabi, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma ya'ti yaumal qiyamah wa unuquhu ma'ilah. Siapa yang punya 2 istri kemudian dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka akan datang pada hari kiamat pundaknya juga miring. Ini bukan kabar gembira. Ini adalah ancaman, peringatan. Hati-hati punya 2 istri. Hati-hati punya 2 istri. Iya, karena ini akan membawa kehinaan untuk kita pada hari kiamat. Akan membawa kehinaan. Kadang kita mau melakukan mubah. Hukum poligami Pak mubah. Hukum dasarnya. Bukan sunnah. Iya. Hukum poligami mubah Pak. Dan dia bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Kan hukum asalnya mubah. Poligami. Dan sampai kita bilang poligami sunnah bukan. Sunnah Nabi enggak. Mubah Pak. Poligami itu mubah. Bisa haram, bisa makruh, bahkan bisa wajib, bisa sunnah. Itu dibilang mubah Pak. Itu kalau dibilang mubah. Iya, bagi laki-laki. Artinya jangan sampai kita melakukan yang mubah. Nah, akhirnya kita melakukan sesuatu yang doror untuk akhirat. Kita harus waro. Saya baru dapat faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ternyata kita itu dari apapun yang mau kita lakukan harus ada waro. Sekarang apa itu waro? Waro itu pengertiannya, mungkin kita sering dengar kata kita harus waro. Sekarang apa itu waro? Waro itu bahasa Arab. Artinya adalah menurut pandangan syariat, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Waro itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan doror untuk akhirat tak. Jangan hanya pikir dunia. Harus ada waro di hati kita ini. Yaitu kita melihat dulu yang mau kita lakukan. Ini perkara mubah, tapi dikhawatirkan berbahaya enggak di akhirat atau tidak. Kalau dikhawatirkan bahaya untuk akhirat kita, tahan. Jangan lakukan yang mubah itu. Mimbabil waro. Dalam bab waro kita berhati-hati untuk akhirat. Jangan. Sampai kapan? Jangan sampai gara-gara menikah kedua bahaya akhirat tak. Bahaya akhirat tak. Jangan. Iya. Kita gara-gara dunia korban akhirat itu salah. Itu dulu Pak. Itu dulu yang harus kita pahami, iya, sebelum kita melakukannya. Supaya kita tidak terlalu jauh, nasihat untuk orang tadi, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Jangan dolim. Iya, kita mendolimi orang lain saja dosa. Kita tidak menunaikan hak orang lain saja dosa. Apalagi hak yang wajib kita nafkahi. Haknya istri. Iya. Nabi SAW belum sabar hidup bersama Khadijah, padahal bisa dikatakan umurnya jauh dengan istrinya, lebih tua dengan istrinya, tapi dengan belum ketahui bahwa ia memiliki doroir madu itu memberatkan istri. Berat itu Pak. Kalau ada istri bilang, iya nih kamu awal gitu, sebentar malam pertama menderita, menangis, tidak ada perempuan. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan ketika beliau ditanya, ada ini seorang istri mau mengurus suaminya menikah kedua, dia bilang, ada nggak perempuan begitu?
Ada nggak perempuan begitu? Ini perempuan yang ajib. Secara fitrah, tidak ada perempuan yang mau mengurus suaminya. Kecuali karena ada masalah. Sudah bosan hidup mungkin. Karena ini aneh. Aneh, ada perempuan mau mengurus suaminya menikah lagi. Iya. Kan aneh itu. Tapi kalau ada ya, wallahualam. Iya. Cuma karena memang ini dia, menikah kedua itu orang harus banyak sabarnya untuk istrinya, bukan untuk kita yang menikah. Kalau kita enak pasti. Tapi apakah mampu ini istri tak bersabar atau tidak? Makanya di antara hikmahnya Nabi tidak menduakan Khadijah karena belum lihat dari beratnya itu bersama madu. Masalahnya bukan sehari cobaannya. Kalau orang lain tetangga ngomong sehari hilang kan? Tapi kalau ini setiap giliran dipikirkan. Nah, itu kalau kita pikir bahwa ini berat istri menerima madunya, dan dilakukan. Sabar saja. Sabar saja. Iya, apalagi dibilang tadi istrinya yang menerimanya dari awal ya, belum apa-apa. Belum ada uangnya di rekening. Dia terima lamaran. Belum jelas pekerjaannya, diterima lamarannya. Ia bahkan kurang uang penaiknya. Biar itu mau. Sekarang ada yang baru sudah punya banyak uang, pikir yang baru dan kita menelantarkan yang lama. Tentunya itu salah ya. Cukup dikatakan dia berdosa kalau dia telantarkan yang menjadi kewajiban sebelumnya. Menjaga istri pertama wajib, menikah yang kedua mubah. Cocok nggak kita tidak menjaga yang wajib, kemudian kita melakukan yang mubah? Kan tidak cocok. Tidak cocok. Iya. Yang jelas, walahunna mitlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak yang semisal dengan apa yang mereka telah lakukan ke kita. Ketika dia sudah berkorban mengandung anak kita, menyusui, merawat anak kita, juga merawat kita, dia sudah berkorban. Dia punya hak yang semisal terhadap dengan apa yang dia lakukan. Punya hak yang semisal. Kalau kita tidak menunaikan haknya, maka kita berdosa. Iya kan? Terakhir Abu Darda saja, Pak. Abu Darda ini bukan karena istri lain, karena ibadah. Karena di siangnya puasa, malamnya sholat. Akhirnya istrinya terlantar, tidak berhias lagi. Keras bapak ya. Iya, istrinya tidak didatangi, Pak. Akhirnya istrinya karena tidak didatangi, siang puasa malam hanya sholat, istrinya Ummu Darda tidak berhias. Tidak berhias. Iya, dinasehati oleh saudaranya Salman Al-Farisi, bagi istrimu ada hakmu. Padahal dia ibadah ini, ibadah, jelas-jelas ibadah, puasa, sholat. Ada haknya istrimu. Ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi membenarkan ucapannya Salman. Istrimu memiliki hak untukmu. Jangan sampai karena ibadah, kamu tidak pernah mendatangi istrimu. Wajib seorang itu mendatangi istrinya paling lambat dalam 4 hari. Masya Allah. Wajib, Pak. Kalau kita punya istri, harus didatangi minimal paling lambat kita tinggalkan 4 hari. Bukan 40 hari. 4 hari. Iya. Dari mana dapat faedah itu? Kan laki-laki bisa 4. Itu hikmahnya, pendalilannya di situ. Dia kan harus gilir ini setiap. Berarti kalau istri pertama sini, hari pertama dah, berarti dia ke kedua, 3, 4 kembali lagi ke pertama. Dari situ pendalilannya, Pak. Harus dia datang. Ada haknya. Ada haknya. Begitu, Pak. Kecuali memang ada ridho dan udzur baru. Wallahualam. Barakallahu fiik. Iya.
Bagaimana kalau istri tidak mampu? Iya. Tidak mampu melayani suaminya? Bicarakan dengan istri tak. Jangan dengan saya. Iya. Bicarakan dulu dengan istri tak. Nah, gimana ini? Nah, gimana? Kita bicarakan baik-baik. Yang jelas kata Allah, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jangan bertindak sendiri. Musyawarahkan dulu dengan istri, dengan orang tua, keluarga. Karena orang itu kadang istri setuju, mertua dah setuju, orang tua dah setuju, kan masalah lagi, Pak. Masalah lagi. Jadi syawirhum fil amr. Bermusyawarah dulu. Bicarakan sama istri baik-baik. Gimana ini? Nah, si kecil mau terus. Dibicarakan. Siapkan itu, dibicarakan baik-baik. Karena kan tidak mampu gimana? Badannya kah atau apanya kah? Tidak mampu, dibicarakan. Dengan istri apa? Jangan bicarakan sama ikhwah. Jangan, karena ikhwah itu hanya tahu ya gasmi. Tapi nanti ketika kita masalah, dia tidak bilang gasmi. Kalau kita masalah, lari dia. Jangan. Tidak boleh itu. Jangan ikuti orang yang bilang gasmi. Iya, jangan, Pak. Bicarakan dengan istri tak baik-baik. Bicarakan. Wallahualam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah puasa, apakah boleh puasa Nasar bisa digabung dengan puasa sunat Kamis atau Senin? Puasa wajib, Pak, tidak boleh digabung dengan puasa sunnah. Yang boleh digabung itu jika sama hukumnya. Sunnah dengan sunnah. Boleh, Pak. Kalau wajib tidak boleh digabungkan dengan yang sunnah. Wajib saja, Pak. Alhamdulillah. Dan tidak perlu kita sedih, karena pahala yang wajib lebih tinggi dari pahala yang sunnah. Begitu, Pak. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ya. Aji dulu yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustaz ini, yaitu mengenai kembali kita kepada zakat fitrah. Tadinya ini zakat fitrah, Pak, ada dikatakan dulu itu orang sekarang sampai sekarang masih ada di daerah kita itu terlaksana begitu. Itu guru pengaji orang mampu. Tahu yang diajar mengaji anak-anak itu sampai tamat Al-Qur'annya. Kurang mampu itu anak-anak diajar mengaji, tapi yang mengajar itu adalah orang mampu. Tahu-tahu nanti kalau sesudah Lebaran masuk bulan Ramadan, masuk artinya fitri, itu anak-anak yang pernah diajar mengaji semuanya itu pergi mengantar itu zakat fitrahnya sama guru. Padahal itu guru tadi orang mampu. Apakah ini bisa ini orang mampu ini guru mengaji menerima itu zakat fitrah? Padahal tadinya ini zakat fitrah itu dikhususkan kepada orang miskin. Tidak bisa, Pak. Kan sudah kita tahu, zakat fitri untuk yang orang miskin. Tahu bagaimana itu Ustaz kalau guru mengaji itu yang menerima, karena umumnya begitu, Pak, sekarang. Iya, seharusnya dia tidak terima, Pak. Masih merajalela sekarang itu, Pak. Masya Allah. Itu yang pernah diajar mengaji, Pak, semuanya mengantar itu zakat fitrahnya sama guru mengajinya. Iya, seharusnya tidak boleh itu, Pak. Tapi begini, Pak. Kalau saya punya istri, Pak, mengajar begitu, dia kembalikan kepada yang anunya itu anak-anak. Bagus itu. Ya. Jadi seharusnya ini guru mengaji kalau orang titipkan berarti dia wakilkan ke guru mengaji itu zakatnya. Ya. Berarti dia yang bagikan ke miskin. Ya. Dikembalikan, Pak, bisa dikembalikan. Iya. Jangan kembalikan ke orangnya. Jadi kembalikan ke miskin. Ya. Bisa. Boleh. Kan boleh, Pak, sebenarnya kitab zakat fitri itu mewakilkan orang. Tidak harus kita yang bawa masing-masing ke miskin. Kalau kita kasih ke miskin langsung, boleh.
Tapi kalau kita tidak tahu miskin, boleh kita wakilkan orang yang tahu miskin di kampung itu. Dan perlu kita juga perhatikan, zakat fitri itu tidak harus kita bagi ke semua miskin. Ya. Seperti zakat harta, boleh kita langsung kasih satu miskin kebutuhannya setahun. Ya. Misalnya dalam setahun dia butuh 1 ton beras, kasih maki. Iya, sampai nanti tahun depan lagi kasih lagi. Jadi boleh. Sebagian orang kadang zakat itu dia kasih sedikit-sedikit, akhirnya hanya manfaatnya tidak nampak. Nah, kasih kebutuhannya setahun atau setengah tahun. Sama dengan zakat harta. Zakat harta kalau kita bagi 200.000, orang beli sedikit. Tapi langsung kasih misalnya zakat harta 15 juta, dia bisa beli motor. Akhirnya dia bisa pakai kerja. Seharusnya begitu, Pak. Iya, jangan dibagi banyak amplop. Enggak. Zakat itu kan manfaatnya yang dilihat. Jika manfaatnya besar, pahala besar. Tapi jika manfaatnya kecil, pahala lagi kecil. Jadi kita punya zakat harus punya fikih. Jangan sekedar bilang yang penting tunaikan. Enggak. Setelah ditunaikan jadi apa? Itu bagi orang yang belajar dan punya harta harus melihat seperti itu. Ini kalau saya kasih dia, apa buahnya? Kenapa kita dibolehkan kasih mu'allafah walaupun kaya? Orang yang mau dilembutkan hatinya walaupun kaya, kenapa boleh kita kasih? Melihat manfaatnya setelahnya. Ketika dia sudah menerima zakat, dia bisa dinasehati. Dia bisa diajak. Karena orang secara tabiat akan membalas orang yang berbuat baik kepadanya. Secara tabiat. Iya, akan dia balas. Makanya yang dilihat adalah manfaatnya, Pak. Manfaatnya. Maka itu tadi, kalau kita terima walaupun kita mampu dan kita bagi ke miskin sebagai wakil dari yang mengeluarkan zakat, alhamdulillah. Tapi kalau kita sendiri yang ambil, tidak ada hak tak ketika kita mampu. Wallahualam. Kedua yang saya tanyakan Ustaz mengenai hubungan kepada istri. Baik. Masih hidup ibu, Pak? Hah? Masih hidup istri? Masih ada. Tapi Masya Allah. Sebenarnya ini yang saya tanyakan Ustaz, pernah saya dengar bahwa kalau sudah tua semua tidak ada nafsu. Kalau apalagi Ustaz tadi menyebut bahwa 4 itu harus kita tinggalkan. Apakah sebenarnya kalau mengenai mendekatkan kepada istri tidur tidak pernah sama-sama tidur? Apakah karena sudah tua semua ini? Iya. Jadi misalnya kalau lihat dari 4 malam ini tidak sama tidur, apakah kita berdosa? Betul juga Bapak ya. Ya ya. Ada namanya udur, Pak. Ya. Iya, itu tadi itu tanpa udur. Tanpa udur, Pak. Ya. Kalau sudah ada udur dan semuanya sudah tidak bisa bergerak. Jadi mengenai soal tidurnya, Ustaz, ada orang mengatakan kalau tidak sama-sama tidur itu berdosa. Enggak sih, Pak. Tergantung, Ji. Itu masalah keridoan. Ya. Masalah ridho, Pak. Kalau istri tak ridho, kita tidur di kamar, dia tidur di luar, enggak apa-apa. Masalah ridho saja itu, Pak. Ya, ya. Iya, sama dengan masalah juga tadi tumpah hari. Ya, jangan sampai Bapak merasa bersalah. Ada namanya udur, Pak. Ya, ya, ya. Udur namanya. Wallahualam. Tapi tanya dulu nanti istri. Siapa tahu dia tidak maafkan, tidak didatangi. Harus kita tanya juga. Ya. Begitu, Pak. Wallahualam. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Satu lagi baru kami kembali ke pertanyaan yang masuk. Yang belum? Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya biasa mendapatkan di dalam toko di rak pajangan itu ada tulisan merusak berarti membeli. Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja atau bagaimana menyenggol suatu barang dan rusak, maka kita harus membayar sesuai dengan harga barang tersebut dan kita akan mendapat barang yang sudah rusak. Pertanyaannya di sini, apakah ini termasuk jual beli yang mengandung gharar yang diharamkan? Barakallahu fiik. Baik. Tidak, Pak. Karena itu adalah pengumuman saja. Dia belum
hanya mengumumkan untuk mencegah orang sembarang dia sentuh. Itu saja itu Pak. Untuk memberikan efek supaya orang hati-hati. Rata-rata toko kasih begitu supaya hati-hati Pak. Supaya tidak semua barang langsung sama dengan membuka berarti beli. Karena supaya tidak semua orang datang dipajang itu dia buka. Karena ada sebagian barang kalau sudah dibuka sudah tidak bagus. Itu tidak semua barang dia perlakukan begitu Pak. Jadi itu dimaafkan, bukan dalam goror. Karena lebih kepada yang kita bayar itu denda yang kita pecahkan. Bukan karena kita membeli barangnya, tapi ganti rugi dari yang kita pecahkan. Ganti rugi dari yang kita pecahkan. Iya, itu masuk dalam hukum wad'i, Pak. Hukum al-wad'iyah namanya. Iya, ada yang merusak ya dia ganti rugi. Ada yang mengotori dia harus bersihkan. Itu tidak ada masalah Pak. Iya, itu syarat dalam hukum wad'iyah, syarat dijual beli. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Apa Ustaz, anak kerja di salah satu dealer yang bekerja sama dengan lembaga ribawi. Posisi anak sebagai admin, di mana anak mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan riba. Bagaimana sikap anak Ustaz? Baik, pekerjaan kita selama di toko halal. Bukan di pembiayaan. Pembiayaan itu kan pihak ketiga. Kita selama kerjanya di toko itu halal. Masalah mencatatnya itu karena tugas dari toko. Bukan karena kita bekerja untuk lembaga riba. Tapi karena kita bekerja di toko itu. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah zakat fitri dibayar jauh hari sebelum hari raya Ustaz? Tidak boleh. Paling cepat adalah 2 hari sebelumnya. Tidak sah zakat fitri di awal Ramadan. Tidak sah zakat fitri di tengah Ramadan. Karena zakat fitri itu dinamakan dengan zakat fitri karena kita telah berbuka dari puasa. Makanya zakat fitri itu waktu wajibnya adalah sebelum imam keluar, sebelum khotib sholat. Itu waktu wajibnya. Iya, tidak boleh dikedepankan sebelum datang waktu berbuka puasa, yaitu waktu selesai dari Ramadan. Hanya dibolehkan didahulukan sehari atau 2 hari sebelumnya. Sehari atau 2 hari sebelumnya. Itu pun kalau kita mengumpulnya di amil, di wakil, boleh. Karena Nabi dulu mengutus pemungut zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum Id. Supaya nanti bisa dibagikan di malam Id kepada orang-orang miskin. Akhirnya mereka besok orang-orang besok tidak berkeliling meminta-minta lagi di hari raya. Jadi yang paling dimaafkan 2 hari sebelumnya. Yang paling dimaafkan. Iya, tidak boleh lebih dari itu. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, baru kami kembali ke ikhwah. Apakah boleh wasiat orang tua diabaikan? Tidak sesuai syariat yang dia amanahkan kepada anak-anaknya sewaktu mereka masih hidup. Contoh, jangan jual ini rumah karena rumah ini mau dijadikan istana untuk anak-anaknya nanti. Baik, pertama la wasiat ahli waris. Batal wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau ada orang tua wasiat sementara harta itu jadi warisan, batal wasiat. Banyak orang di sana berselisih karena wasiat. Tidak, batal wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat. Wasiat itu untuk orang yang tidak mewarisi. Misalnya gini, ada orang punya anak, punya istri, ya punya orang tua, maka omnya atau saudaranya orang tuanya, ya saudaranya bapaknya, saudaranya ibunya, itu kan terhalangi dari warisan. Atau cucunya. Kan dengan adanya anaknya, cucu tidak dapat warisan. Ini dia terhalangi dari warisan. Boleh dia berwasiat untuk yang tidak dapat warisan. Dengan catatan, tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Ya, wasiat tadi itu untuk rumahnya tadi batal. Bagus kita jual kalau memang kita tidak mau bagi, karena itu untuk ibu, misalnya untuk bapaknya kita, jual saja, pindahkan saja ke bangun masjid, lebih bermanfaat
daripada rumah itu rusak. Jual saja, sumbangkan nilainya ke masjid, wakaf atas nama orang tua. Karena sepakat ulama, sedekah atas nama orang tua sampai kepada orang tua. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Itu lebih bagus daripada kita jual baru dibagi. Kadang sebagian ahli waris sudah setuju mendapatkan bagiannya. Lebih baik dijual saja, baru disedekahkan, tumbangkan bangun masjid untuk atas nama orang tua. Atas nama orang tua. Kalau ada saudara yang tidak setuju, kasih saja bagiannya dari warisan. Iya, karena sekali lagi tidak boleh kita jalankan wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembali ke ikhwan. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz masalah sholat. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan sholat 5 waktu itu adalah merupakan suatu kewajiban baik kita yang umat muslim. Kalau tidak berarti kita mendapat ganjaran. Yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz masalah pelaksanaan sholat ini. Kenapa di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu itu rakaatnya berbeda? Jumlah rakaatnya berbeda. Misalnya subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya, lohor, asar 4. Yang kami tanyakan ini Pak Ustaz, kenapa tidak sama rakaatnya semua dari sholat 5 waktu ini? Kemudian yang kedua Pak Ustaz, kami tanyakan juga bahwa serangkaian dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Yang kami tanyakan di sini, kenapa di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu mulai dari subuh, isya, dan maghrib itu imamnya keluar suaranya kalau melaksanakan sholat, sedangkan duhur dan asar tidak keluar suaranya. Saya mau dijelaskan Pak Ustaz kenapa bisa begitu. Terima kasih. Baik Pak, Masya Allah. Iya, ini sebenarnya pertama hal-hal yang mempertanyakan keputusan Allah itu sebenarnya kalau di seorang yang percaya betul kepada Allah dan beriman betul kepada Rasul, maka tidak akan mempertanyakan itu aturan. Itu pertama sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran supaya kita paham, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang keputusannya. Tapi kitalah yang ditanya. Kita lakukan enggak keputusan itu? Jadi itu sebenarnya muncul kepada orang-orang yang menggali hikmah. Kita maklumi itu Pak. Itu sebenarnya pertanyaan itu muncul dari orang-orang yang menggali hikmah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Karena ada orang di sana tidak mau dia lakukan kalau tidak punya hikmah. Tidak ada sebabnya. Tapi sebenarnya sahabat ketika para sahabat ini Pak, ketika disampaikan Quran, disampaikan hadits, mereka tidak bertanya. Di generasi terbaik, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka tidak bertanya. Mereka rata-rata berkata sampai di generasinya Imam Syafi'i, seperti Imam Syafi'i berkata sendiri dengan ucapan beliau yang terkenal, amantu billahi wa bima ja'anillahi wa ala muradillahi. Saya beriman kepada Allah, ini Imam Syafi'i Pak. Saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah tanpa bertanya. Iya. Lanjut beliau bilang wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulullah. Ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah. Makanya mereka tidak bertanya. Karena keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Jadi mereka itu tidak ada pertanyaan. Yang mereka pertanyakan adalah yang tidak ditahu hukumnya. Yang mereka tanyakan khamar, mereka tanyakan judi, mereka tanyakan hak anak yatim. Hal-hal yang belum ditahu. Adapun yang turun syariat Allah,
mereka tidak bertanya. Kenapa? Karena memang tidak boleh kita pertanyakan keputusannya Allah. Kenapa? Kenapa? Begitu. Tidak. Iya. Terkenal dari kaidah orang terdahulu, amiruha kama ja'at. Perlakukan dia sebagaimana datangnya. Ada hikmahnya atau tidak, lakukan saja. Lakukan saja. Terkait dengan itu tadi, para sahabat dulu tentang masalah solat, memang solat kewajiban asal adalah 2 semuanya, Pak. 2 rakaat semuanya. Awalnya 2 semuanya, 2 rakaat. Iya. Kemudian iya ditambah 2 zuhur, 2 asar, 2 lagi isya, maghrib 3, ada haknya mukim. Haknya mukim. Adapun musafir tetap seperti awal. Tetap seperti awal. Dan maghrib ya 3, karena itu witir di awal malam. Sholat ganjil awal malam, karena kita juga disyariatkan untuk ganjil di akhir malam, yaitu sholat witir. Sholat witir akhir malam dan sholat witir awal malam. Iya, masalah hikmahnya sholat itu Pak, hikmah ta'abudiyah. Tidak perlu kita cari hikmah lain. Karena kapan kita cari hikmah lain, kadang kita akan berucap atas nama Allah dengan yang Allah tidak kasih tahu. Hikmah paling bagus Pak adalah kenapa sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Hikmahnya ta'abudiyah. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan itu. Hikmahnya adalah karena itu bentuk penghambaan. Itu adalah bentuk penghambaan. Itu Pak. Karena kapan saya jelaskan hikmah lebih dari itu bahaya nanti. Bisa kita berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Allah cuman kasih tahu solat itu begitu. Dirikan solat. Allah cuman bilang dirikan solat, bahkan tidak ada rakaatnya. Setelah itu turun Jibril mempraktekkan, menjelaskan waktu dan rakaatnya. Dan Nabi praktekkan di para sahabat. Nabi hanya mengatakan di hadits Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Salat saja seperti yang kita lihat Nabi. Hikmahnya kita menghambakan diri kepada Allah dengan salat itu. Begitu Pak. Karena kapan saya bicara luas ini tentang hikmahnya ruku, hikmahnya bangkit, pasti kita akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Yang jelas ada hikmahnya. Cuman ditahu kalau Allah kasih tahu, ya, dan tidak ditahu karena Allah tidak kasih tahu. Itu Pak. Demikian pula tadi masalah bacaan. Sama semuanya itu Pak. Masalah bacaan, kenapa di sini jahar, kenapa di sini sir? Iya, sama Pak. Hikmahnya ta'abudiyah. Hikmahnya adalah karena penghambaan kepada Allah. Kita mau nggak taati Allah walaupun berbeda? Walaupun berbeda, mau nggak kita taat kepada Allah? Kita terima nggak itu? Itulah ujian namanya. Karena ujian itu Pak bukan hanya cobaan yang menyakitkan. Ujian itu adalah menjalankan yang wajib dengan yang perbedaan itu. Karena taat kepada Allah, mampu nggak kita jalankan? Mampu nggak kita jalankan? Sama Pak, hikmahnya adalah ta'abudiyah. Kita taat kepada Allah nggak? Walaupun berbeda pensyariatannya, padahal sama-sama sholat. Itu lebih bagus Pak daripada kita menggali hikmah lain daripada itu. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah pertanyaan ini saya kira dimaklumi semua masyarakat, yang termasuk orang tua-tua. Alhamdulillah. Begini Ustaz, saya punya cucu. Saya punya cucu ini ibunya di luar provinsi. Ada cucu saya sekarang di sini.
cucu saya ini tinggal di neneknya, maksudnya. Di kita? Bukan, di neneknya. Kan saya istilahnya saya kakek. Oh, baik. Saya kira itu Pak orang Bugis itu semua nenek. Ya, makanya saya pahami begitu tadi. Ya. Oke. Ternyata di neneknya, bukan di kakeknya, bapak kakeknya. Ya. Atau saya bilang sekali neneknya toh, saya neneknya. tapi begini. Oke. Tapi begini. Baik, Pak. Saya punya cucu. Tinggal sama istri saya, mantan istri saya. Masya Allah. Jadi itu bagaimana ini? Apakah di mana punya tanggung jawabnya saya punya cucu? Kasih nafkah atau pendidikan bagaimana? Saya kira minta kejelasan yang lebih luas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi pertama Pak, nafkahnya itu anak, kewajibannya bapaknya, bukan neneknya, bukan kakeknya. Ya, jadi kewajiban dulu. Jadi yang wajib membiayai ini anaknya adalah orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, maka baru ke kakek neneknya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu ia meninggal, beliau ibunya, bapaknya kan meninggal waktu dikandung. Ia lahir usia 4 tahun, meninggalnya ibunya. Maka yang mengambil alih kakeknya. Begitu, Pak. Ketika meninggal kakeknya, maka yang mengambil alih beliau adalah pamannya. Begitu, Pak. Karena ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Yang memiliki ikatan rahim, sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain. Jadi tidak sama haknya. Tidak sama haknya. Yang paling dekat dulu. Sebagaimana seorang suami wajib menafkahi yang paling dekat dulu. Dengan dia, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya. Begitu. Artinya yang satu garis. Ke atas satu, ke bawah satu, ya, ke samping istrinya. Setelah itu nanti baru, kalau lebih baru kakeknya, iya, saudaranya bapaknya, saudaranya dia, cucunya, kalau ada nanti lagi cucunya dari anaknya, begitu Pak. Jelas pertama bukan kewajiban tak ini Pak. Itu adalah kewajiban orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, kewajibannya bapak itu sebagai kakeknya. Jadi walaupun dia lagi tinggal sama neneknya, alias mantan istri, kasih ki, berikan nafkah Pak. Bukan karena neneknya, bukan karena itu mantan istri tak, tapi karena cucu tak. Iya, kasih ke istri, mantan. Kasih ke mantan istri tak, untuk biaya cucu tak. Begitu Pak. Jika sudah tidak ada bapak ibunya. Wallahualam. Sudah jelas atau belum Pak? Iya. Jadi masalah pendidikannya, sholatnya, kalau dia usianya berapa sekarang Pak? Itu sudah lewat Pak. Jadi sebenarnya ya kita kasih pendidikan, ajak dia sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun kita pukul kalau tidak mau sholat. Kalau yang sudah SMA, sudah balik, kita hanya nasihati. Kan dia sudah bisa bedakan mana baik, mana yang wajib, mana yang bukan. Kita nasihati, sampaikan kepadanya kebaikan. Sampaikan kepadanya kebaikan. Begitu Pak, wallahualam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum wa yassarakumullah fi kulli umurikum. Karena dengan sebabnya lah telah sampaikan ilmu kepada kita. Dan ana memohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Ini sebelum ana tutup, ada dari panitia Ustaz. Siapa yang mau diwakil? Bapak yang bertanya terakhir tadi, pertama tadi. Bapak yang bertanya terakhir.
Satu lagi? Tapi ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.